Rajab supaya sampai ke bulan apa? Kemarin habis bulan Rajab kita minta doa supaya ketemu bulan Sa'ban. Baru kemarin udah lupa. Habis bulan Sa'ban kita ngomong lagi minta apa? Minta ketemu bulan Ramadan. Sekarang udah ketemu Ramadan, sudah. Harapannya apa? Mudah-mudahan Ramadan kita ini merupakan Ramadan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu disunahkan ketika kita ketemu dengan Ramadan, jadikan Ramadan yang terakhir. Kenapa? Karena dikhawatirkan nggak ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Nggak ada jaminannya. Para jamaah sekalian, keindahan, kelebihan, keabdolan Ramadan sudah disampaikan dari waktu ke waktu, dari taklim ke taklim, dari masa ke masa sampai hari ini sudah 20 hari. Buat orang yang ikhlas, semakin banyak puasanya, rasanya semakin ringan. Bagi orang yang terpaksa, semakin puasa, semakin banyak, semakin apa? Semakin berat. Maka orang-orang yang tahu, ngerti, paham, pengen, banyak kan saudara-saudara kita tahu, ngerti, pengennya yang kurang. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, masih bisa puasa, malamnya bisa tarawih. Apa sebabnya? Sebabnya kita masih punya modal. Yang udah mundur berarti modalnya sudah mulai kurang. Jangan habis dimarah. Udah mulai kurang. Kalau ente bilang habis marah dia. Modal udah habis ya, marah, sudah mulai kurang. Ibarat lampu sudah sedikit redup. Ya, makanya sering disetrum. Kalau udah disetrum, insya Allah sinarnya besar lagi. Kalau udah disetrum, diisi nggak gede-gede juga, setrumnya nggak gede-gede juga, berarti bukan setrumnya yang nggak bagus. Yang rusak apanya? Yang rusak apanya? Lampunya yang soak. Oleh karena itu pagi ini kita sama-sama berusaha untuk menambahkan bagian daripada ilmu. Supaya apa? Supaya terus modal kita tetap ada. Modalnya cuma 4. Yang pertama modalnya ilmu. Kenapa orang kalau ditanya udah capek bu tarawih, jawabnya belum, bohong. Bohong Pak. Padahal sudah capek, apalagi yang sepuh-sepuh. Ya, makanya saya pakai bangku di sini. Kenapa? Baunya udah mulai kendor Pak. Kalau baunya udah mulai kendor, ibarat ali itu udah asal. Kalau udah asal dikit lagi maghrib. Kalau udah maghrib harinya diapain? Ditutup, selesai dunia.
Yang kedua, saya pakai baku memang sunnah. Karena kata Nabi, kalau ente marah lagi berdiri disuruh ngapain? Suruh duduk. Kalau kita masih duduk masih marah juga, suruh tiduran. Kalau tiduran masih marah juga, suruh wudhu. Kalau wudhu masih marah juga, suruh sholat. Sholat masih marah juga, nyebur. Bapak saudara-saudara rahimakumullah, gak terasa. Biasanya di malam-malam terakhir, 10 hari terakhir, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang mutmainnah dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, semakin dekat, semakin terakhir, semakin rajin, semakin giat, datangnya semakin malam, itikafnya semakin banyak. Tapi ternyata apa? Semakin dekat, semakin harganya mahal, semakin keistimewaannya nampak. Ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Apa yang terjadi? Tarawihnya makin maju, segalanya makin maju. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu belum sepenuhnya kita mencari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia biasa. Makomnya berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Makanya Bapak nggak usah tengok kiri, nggak usah tengok kanan. Kalau sholat aja, jangan diperhatiin orang. Sholatnya lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita banyak buat memperhatiin. 4 salam aja tengok kita. Ada nggak? 4 salam tengok. Padahal yang pergi siapa? Yang mestinya ribet siapa? Bapak sekalian, itu adalah manusia. Maka kesempatan yang sangat berharga ini, saya mengajak kepada Bapak untuk melihat tadabbur daripada Al-Quran, isinya Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita gandrungi, kita cintai, kita harapkan syafaat dari Quran itu. Setidak-tidaknya kita harus tahu, karena kita manusia. Di dalam Al-Quran ada 3 kata yang bercerita tentang manusia. Yang pertama namanya An-Nas, yang kedua namanya Al-Insan, yang ketiga namanya Al-Bashar. Belum lagi yang disebut namanya lewat domir-domir yang Allah berikan. Faman, waman, man. Man artinya manusia juga, cuma nakiroh. Kalau bahasa Inggrisnya artinya sopoai. Man artinya sopoai. Siapa saja. Kalau sudah man, nggak lihat kaya, nggak lihat miskin, nggak lihat semua man namanya. Yang pertama, berapa banyak kata An-Nas disebut? Waminan nasi. Kenapa? Karena disebut nas itu manusia cenderung dengan hawa nafsu, manusia cenderung dengan kebanggaan, manusia cenderung dengan kesombongan, manusia cenderung dengan apa? Dengan keegoisan. Makanya dinamai manusia. Ya, ketika kita melakukan itu, itulah namanya manusia. Yang kadang-kadang Bapak ngomong
Betul ya? Yang kedua insan, disebut insan. Banyak beberapa kalimat. Kenapa disebut insan? Karena manusia ini sebuah keluh kesah. Khuliqal insana halu'a. Padahal manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Khalaqal insana fi ahsani. Banyak kalimat insan. Ya. Karena manusia itu banyak mengeluh, lupa dengan nikmat, dinamain insan namanya. Nah, banyak lagi. Ya, punya keinginan, cenderung kemewahan. Ya, itu namanya dinamain insan. Makanya ada ayat yang mengatakan khuliqal insana halu'a. Manusia diciptakan dengan keluh kesah. Wa iza masarra sarru jazuha. Ya. Kalau dikasih kesenangan, lompat-lompat. Kalau dikasih sakit, dikasih musibah, ngeluh aja. Kan belum pernah Bapak ketika dikasih nikmat ngeluh kan? Ya Allah, kok gua mulu dikasih rezeki ini ya? Orang-orang kasih enggak ya? Enggak ada. Tapi ketika dikasih musibah, apa kata Bapak ya? Ya Allah, gua lagi. Itulah yang dinamai insan. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga dalam Quran disebut basar. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Kita ini basar namanya. Kenapa basar itu? Basar dijadikan dari bahan yang sama. Ya. Dibesarkan, diciptakan di tempat yang sama. Kemudian ditempatkan keluar di tempat yang sama. Kemudian nanti suatu saat kembali ke tempat yang sama. Sama nggak? Sama. Makanya namanya basyar. Ya. Beda dengan Rasulullah. Makanya qul innama ana basyarum mislukum yuha. Rasulullah bilang, saya sama. Cuma apa bedanya antara kita dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah kaliyakun bainal hajar. Kalau Anda, kita semua kal hajar bainal hajar. Rasulullah adalah permata. Kalau kita mau batu kali kalau dijual dites nggak? Pak, kalau Bapak beli batu kali dites nggak? Kalau orang beli emas dites nggak? Itulah permata bedanya dengan batu kali. Batu kali mah kalau dijual digerudukin aja sedotnya. Makanya itulah kita ini semuanya sama. Dari tempat yang sama, lahir ke tempat yang sama, nanti kembali ke tempat yang sama. Cuma di sana ada dua perbedaan. Allah ciptakan sepasang, ada surga, ada neraka. Ada orang yang cenderung dengan urusan dunia saja. Nanti pulang buka Al-Baqarah ayat 200. Ya. Paminan nasi ma yaqulu rabbana atina wa ma lahu bil akhirati min khalaq. 201 kata Allah. Paminan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu manusia seperti itu. Ada yang memang cenderung urusan dunia, akhirat betul-betul totalitas lupa. Ada yang berdoa di dunia hasanah wa fil akhirati wa qina. Siapa itu? Kita doanya kayak gitu. Ya. Cuman kadang-kadang
ketika berdoa bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah, di saat merealisasikan sesuatu perintah dan larangan tidak sesuai, maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau bahasa kita bego banget loh, perahu didorong di jalan raya, bego gak ini kira-kira? Saya mau tanya sama Bapak, kalau ada orang dorong-dorong perahu di jalan raya, kira-kira Bapak mau apa? Perahu ada tempatnya di danau, artinya realisasikan sesuatu perintah sesuai dengan perintah Allah. Pengennya di dunia hasanah, pengennya wabil akhirati hasanah, ternyata tidak sesuai. Kalau bahasa anak sekarang bego banget loh. Anak sekarang kan begitu Pak, sama temannya aja nih, cuma salah jalan doang. Yang satu mau ke sono, yang satu mau ke sono. Yang satu bilang bego lo, yang satu bilang bego lo. Tuh, ini jadi lalap buat anak-anak sekarang. Ya, maka kalau dipanggil orang tua, ini ngerasain anak kita kalau dipanggil iya, iya. Terakhir bilangnya apa? 5 menit lagi mah. Nah, rasain nih bapak ini semua nih. Yang terakhir panggilan udah 5 menit. Iya, cerewet. Nah, bapak pernah nggak ngomong sama orang tua dulu cerewet? Nggak pernah. Dipanggil aja nggak pernah, nggak menghadap. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada satu pertanyaan besar. Di dalam satu tafsir dijelaskan, kenapa setelah bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah, doanya itu ditutup dengan wa qina adzaban. Diteliti dalam kajian bahwa perkataan wa qina adzaban ini kita minta diselamatkan dari siksa neraka. Sebabnya apa? Sebabnya ada orang yang dimasukkan langsung ke surga, ada orang yang dimasukkan mampir dulu di neraka. Jadi ada orang yang yakhrujuna langsung masuk surga, ada orang yang dimasukkan ke surga tapi mampir dulu. Itu sebabnya ayat ini dikatakan wa qina adzaban. Sekarang pertanyaannya, mau langsung mau mampir? Mau langsung mau mampir? Terserah Allah aja. Lah, kalau urusan masuk surga terserah Allah, kan nanti lu punya utang lu serahin aja sama Allah. Kredit motor serahin sama Allah. Nah, bukan gitu jawabnya. Bukan terserah Allah. Semuanya ini bagaimana kita punya keyakinan. Allah jelaskan An-Najm ayat 21. Fa amma man tagha fa asarul hayatad dunya wa inna jahima hiyal ma'wa. Orang yang bangkang, yang mau hanya urusan dunia, ya lupa dengan urusan dunia, lupa dengan haknya dia terhadap Allah. Wa amma jahima hiyal ma'wa. Tempatnya di mana? Di neraka. Itu ayatnya diawali dengan pakai fa. Kalau kata orang-orang nahwiyin, faman
maka siapa dia? Artinya bisa dipilih. Ayat 21 kata Allah, wa man atau wa asarul hayatad dunya wa innal jannata hiya, dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga. Oleh karena itu Bapak saudara-saudara sekalian, kita manusia ini apa yang mau disombongin, apa yang mau dibanggain, yang dulu tadinya ganteng sekarang udah tinggal apa? Tinggal kayak sekutang lembek, ya. Yang tadinya menor sekarang udah tinggal kayak bokor. Ada kan? Apa yang mau dibanggain, Pak? Gak ada lagi. Sampai Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Kahfi ayat terakhir. Surat Kahfi ayat terakhir, sama tanya sama Bapak, ayat berapa? Bu, surat Kahfi surat terakhir ayat berapa? Ayat 110. Mas 120. Kahfi cuma 110 ayatnya, Pak. Kalau yang menjawab 120, berarti salah lihat nih. Kahfi 110 kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih." Siapa orang yang bakal balik? Faman kana yarju artinya berharap, rojaan. Siapa orang yang pengen berharap balik kepada Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalih. Lakukan amalan soleh. Apa itu amal soleh? Supaya kita jangan sampai salah. Semua perbuatan ketika kita niatkan redho karena Allah jadi amal soleh. Bapak cari duit jadi amal soleh, Bapak kerja amal soleh. Apalagi yang sudah tertulis sebagai ibadah. Ibu di rumah niatnya ikhlas jadi amal soleh. Nyuci gosok semua amal soleh. Ini yang dimaksud. Makanya kalau beramal, kalau beramal ikhlas, ya. Kalau lagi beramal, lagi kerja, lagi masak, lagi gosok, lagi nyuci, jangan sambil baca puisi, jangan sambil baca puisi, ya. Gosok-gosok juga capek-capek juga baca puisi. Apa katanya? Enak lu mau pada pulang tinggal pakai baju udah bersih, masak udah matang semua. Tuh, jangan baca puisi. Kalau lagi kerja aja. Makanya baca aja sholawat. Ilahilas kulir dirdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Selesai nyuci dapat banyak baca selawat. Selawatnya luar biasa. Ibu-ibu kadang-kadang baca tapi gak ngerti. Itu pengakuan kepada Allah. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Saya mah bukannya ahli surga, wala aqwa ala naril jahim, tapi saya mah kagak sanggup kalau ditaruh di mau apa itu? Minta apa bu? Minta surga. Itu. Oleh karena itu Bapak saudara-saudara,
terakhir kata Allah wala yusyriku bihi ahada. Jangan sekali-kali kamu melakukan syirik. Di dalam tafsir An-Nawawi dijelaskan yang dimaksud apa nih asyirku ahada. Syirku ahada adalah ini yang dimaksud syirk asghar. Kata Nabi, akhafu ala syirk asghar. Aku takut sekali dengan syirik-syirik asghar. Apa itu diantaranya? Syirik asghar itu paling manjur itu riya. Paling manjur itu riya. Syirik asghar, ojo, sombong diri, heran diri, hasad, dengki, apalagi itu termasuk daripada syirik asghar. Bahkan kata Rasulullah, bahkan kata Al-Quran, orang yang punya penyakit seperti itu, amalnya itu bagaikan debu disiram hujan. Habis panas, debu ngebul, disiram hujan, debunya habis nggak? Habis. Ibarat orang yang beramal, ketika disakiti dengan penyakit yang seperti itu, bagaikan air di debu disiram hujan. Contoh lain kata Rasulullah, karena seperti kayu dibakar sama api. Tinggal apanya? Tinggal debunya. Jaga amal soleh kita jangan sampai terjangkit penyakit-penyakit yang kayak gitu. Sebab nanti ketika kita kembali kepada Allah menjadi jaminan, menjadi referensi selamat atau tidaknya kita di hadapan Allah tergantung tulisan kita yang ada. Nanti bakal ditanya, Mas, mana catatannya? Nggak ditanya, Mas, dari mana? Malaikat di sana nggak nanyain orang Kudus, nggak nanyain orang Lampung, nggak nanyain orang Kampung Baru, nggak ditanya. Kalau bahasa Solonya kita nanti di sana nggak digolek, nggak ditanya sopo asalnya, dari mana asalnya, kampung nggak ditanya. Ya, dari Sumatera ya, nggak ditanya. Ya, oleh karena itu Bapak saudara-saudara sekalian, Masya Allah, masih punya kesempatan nih. Kita masih ada kesempatan di Ramadan yang ini 10 hari terakhir, jadikan satu momentum meraih kemuliaan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Harapan kita sekarang apa? Harapan kita semoga sehat sampai berakhirnya Ramadan. Mudah-mudahan ketemu yang namanya Eid, artinya kembali fitrah sebagaimana biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini ya yang namanya sekedar tazkirah, semoga bermanfaat buat saya, keluarga saya, anak istri saya, dan juga kita semuanya. Ya Allah berikan keberkahan, sehat badan, banyak rezeki, panjang umur, penuh selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas apa yang saya sampaikan. Ya, maksud saya akan lebih panjang sampai jam 9. Cuman hafalannya udah habis, Pak. Hafalannya udah habis. Kalau saya terusin lagi udah nggak hafal gimana? Ya, saya mohon maaf sekali lagi. Nanti kita baca doa, semoga doa kita diijabah Allah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita mohon kepada Allah semoga dijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hatta yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tammim taksirana wa tammim taksirana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyimah wa amalan maqbulah wa ghina 'anil nas da'wahum bi subhanakallahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi